Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna Allaha tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih, Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, kami cintai. Pertama tentu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan semua hak Ramadan sampai akhir nanti dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tema yang diamanahkan untuk disampaikan pada malam hari ini adalah mensucikan jiwa di bulan Ramadan. Tema ini sebenarnya sangat mendasar, sangat penting, dan sangat berkaitan dengan tujuan dari puasa itu sendiri. Di awal tadi kita sampaikan satu ayat yang sama-sama kita sudah hafal ayat itu, surat Al-Baqarah 183, di mana ayat itu di akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memanggil keimanan kita, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil itu iman kita. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud pernah menyampaikan, idza sami'tumullaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fasghi sam'aka fa innahu khairun yu'maru aw syarrun yunha anhu. Kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, kalau kalian mendengar, membaca dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, banyak sekali ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu fasghi sam'aka, maka perhatikan dan dengarkan dengan baik. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu ada dua kemungkinan. Yang pertama, fa innahu khairun yu'maru bihi, adalah kebaikan-kebaikan yang kita diperintahkan oleh Allah untuk menunaikannya. Atau syarrun yunha anhu, atau keburukan-keburukan yang kita diminta untuk menghindarinya. Jadi ketika Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang berikutnya adalah kutiba alaikumusiyam, Allah mewajibkan puasa. Berarti ini kebaikan. Puasa itu hukumnya wajib. Dalam kitab sunnah ada satu hadis yang menjelaskan, barang siapa yang meninggalkan satu hari saja ibadah puasa Ramadan tanpa udzur, tanpa halangan yang dibenarkan secara syariat agama, andaikan dia berpuasa 1 tahun penuh, belum sebanding dengan dosa dia meninggalkan 1 hari saja tanpa udzur. Ini menunjukkan tingkat kewajiban puasa itu luar biasa. Suatu kewajiban yang masuk bagian dari rukun Islam. Yang terakhir dari ayat itu adalah la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa itu adalah ketakwaan. Hadirin rahimakumullah,
Takwa tidak mungkin bisa dicapai tanpa kebersihan jiwa. Tidak mungkin orang bisa sampai kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala kalau jiwanya itu masih kotor. Kalau hatinya masih bermasalah. Mungkin hatinya masih karat-karatan. Dalam kajian-kajian tazkiyah, umpamanya dalam kitab Tazkiyatun Nufus yang kemudian dirangkai oleh Dr. Ahmad Farid, ulama-ulama kita menyimpulkan bahwa kondisi hati manusia itu ada 3 kemungkinan, ada 3 kategori. Berkaca dengan konsep ini, marilah kita melihat masing-masing kita ada di mana. Yang pertama disebut dengan qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Kita nggak ada di situ, insya Allah. Ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memang hatinya sudah tertutup dari hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kategori qalbun mayyit. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Sakitnya hati ini bertingkat-tingkat tentunya. Sebagaimana orang sakit pun juga macam-macam. Ada yang kategori sakit berat, ada yang sakit menengah mungkin, atau sakit ringan. Artinya apa? Di sini hadrahamukumullah seringkali dikaitkan dengan dalam Al-Quran itu dengan nafsu al-lawwamah. Kadang-kadang kita melakukan ketaatan, gak lama kemudian kita kadang-kadang juga melakukan kemaksiatan dan dosa, tapi kemudian kita segera beristighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling bagus itu yang ketiga disebut dengan qalbun salim, yaitu hati yang sehat, hati yang selamat. Salah satu misi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan wahyu, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membersihkan hati dan jiwa kita. Dengan beragama sebenarnya potensi kita menjadi baik itu sangat besar. Dengan beragama dengan baik, sesungguhnya kita dididik, diarahkan untuk menjadi orang-orang yang kuntum khaira ummah. Memang mestinya kita dicetak menjadi orang yang baik, baik dohirnya, baik batinnya, baik lisannya, baik amalnya. Kalau orang beragama kok nggak baik-baik, berarti ada masalah di situ. Jangan-jangan kita terjebak hanya pada formalitas beragama, tetapi agama belum menyentuh perubahan yang esensi dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, coba tengok sebentar nanti di dalam surat Asy-Syams ataupun surat Al-A'la yang sering dibaca oleh para imam-imam kita. Dalam surat Al-A'la umpamanya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Allah menyampaikan qad aflaha, sungguh orang itu beruntung, man tazakka, orang yang berproses selalu ingin membersihkan jiwanya. Emang butuh proses apa sekalian? Tidak bisa orang itu tiba-tiba baik, tidak bisa orang itu tiba-tiba kemudian bertakwa. Semuanya butuh proses. Dan setiap proses itu nilainya luar biasa. Man hamma bi hasanatin falahu biha hasanah. Orang yang berniat baik, setiap niatnya itu dapat pahala. Apalagi kalau dia mujahadah terus. Butuh waktu panjang, butuh bertahun-tahun, butuh menghadapi berbagai macam tantangan untuk menjadi orang baik. Itu masya Allah, itu investasi pahala yang luar biasa. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang hatinya berusaha untuk menjadi bersih. Saya buka-buka dalam kitab Tafsir At-Tabari. Apa sih maknanya qad aflaha man tazakka? Atau dalam surat Asy-Syams itu ada qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ternyata pengertiannya adalah hati yang bersih itu setidak-tidaknya ada 3. Pertama, bersih dari syirik.
Bukankah dalam Islam syirik itu dosa yang paling besar? Apalagi kalau masuk kategori asyirkul akbar, menduakan Allah, meyakini selain Allah punya kekuatan sebanding dengan Allah, menyembah selain Allah, menggantungkan nasibnya kepada selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Itu dosa besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu yang pertama pengertiannya. Hati yang bersih. Tema hari ini membersihkan hati. Pertama adalah bersih dari unsur-unsur syirik. Allah itu tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sudahlah, pokoknya hati kita enggak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jenengan punya masalah apapun kembalinya kepada Allah. Jenengan mendapatkan nikmat apapun syukurnya juga kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai ini dikotori keyakinan kita dengan keyakinan yang bisa menjuruskan merusak akidah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian hati yang bersih itu adalah bersih akhlaknya. Luar biasa. Suatu ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak masuk surga itu?" Penghuni surga itu siapa sih? Model orang kayak apa sih? Hadirahumullah. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Taqwallahi wa husnul khuluq. Penghuni surga itu orang-orang yang gak ada lagi kecuali orang yang bertakwa. Sama dengan tujuan puasa itu. Kemudian wa husnul khuluqi, akhlaknya itu mulia. Nabi itu kan contoh yang terbaik kan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad itu contoh yang paling ideal. Kalau cari orang makhluk yang paling ideal, sudah. Kata kunci kita adalah laqad kana lakum fi Rasulillah. Para ulama di sini mengatakan akhlak kita kepada Allah, akhlak kita terhadap diri kita sendiri, dan akhlak kita terhadap orang lain. Semakin mulia, semakin bagus akhlak kita, maka itu cerminan hati kita, hati yang bersih. Dan yang ketiga, kata Imam At-Tabari adalah bersih dari perbuatan-perbuatan dosa. Memang kita manusia bukan malaikat. Kalau malaikat gak pernah dosa. Tapi kita manusia yang kadang-kadang dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang terlanjur berbuat salah adalah segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sangat mungkin Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosa kita asalkan kita datang kepada Allah, mengakui kita telah berbuat dosa, kita beristighfar, kita bertaubat, kemudian kita menggantikannya dengan amal-amal soleh. Hadirahumullah, 3 hal itu yang kita dijelaskan oleh para ulama-ulama kita yang bisa menggambarkan bagaimana jiwa kita ini bersih apa tidak. Mungkin tingkat bersihnya jiwa kita masih perlu ditingkatkan lagi, tetapi tidak-tidaknya kita sudah tahu konsepnya, sudah tahu pemahamannya. Mari pertama kita bersihkan hati kita dari unsur-unsur kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, mari kita bersihkan hati kita dengan menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Tidak ada kesombongan, tidak ada riya, tidak ada benci, tidak ada hasad. Hati kita hati yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah hindari perbuatan-perbuatan yang dibenci dan dicela oleh agama. Dengan itu insya Allah hati kita akan menjadi hati yang bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mudah-mudahan singkat materi tentang membersihkan jiwa di bulan Ramadan ini kesempatan yang sangat bagus. Ramadan mari kita perbanyak siam kita, puasa kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, peduli sosial kita, semuanya itu akan menjadi wasilah membuktikan bahwa memang hati kita adalah hati yang bersih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa tasma'un wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.